Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erlinda Tri Kusumawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu materi mata kuliah kewirausahaan. Materi yang akan saya bahas yaitu mengenai analisis SWOT. Apa itu analisis SWOT? Menurut Robinson dan Peirce pada tahun 1997, analisis SWOT merupakan salah satu komponen penting dalam manajemen strategik. Pendapat lain dikemukakan oleh Rangkuti pada tahun 1997 yang menyatakan bahwa pengertian SWOT adalah proses identifikasi berbagai faktor yang dilakukan secara sistematis agar bisa merumuskan strategi organisasi dengan tepat. Metode ini dibuat pada tahun 1960 oleh Albert Humphrey dari Stanford Research Institute. Tujuan utama dari analisis SWOT ini adalah untuk membantu organisasi mengembangkan kesadaran penuh dari semua faktor yang terlibat dalam pengambilan keputusan bisnis. Analisis SWOT terdiri dari atau merupakan kepanjangan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman, yang merupakan proses perencanaan yang membantu perusahaan mengatasi tantangan dan menentukan apa yang harus dituju secara keseluruhan. Mari kita lihat setiap elemen satu persatu. Yang pertama adalah strength atau kekuatan, yaitu analisis kekuatan, situasi ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Yang perlu dilakukan di dalam analisis ini adalah setiap perusahaan atau organisasi perlu menilai kekuatan-kekuatan dibandingkan dengan para pesaingnya. Misalnya jika kekuatan perusahaan tersebut unggul di dalam teknologi, maka keunggulan itu dapat dimanfaatkan untuk mengisi segmen pasar yang membutuhkan tingkat teknologi dan juga kualitas yang lebih maju. Bagaimana cara mengenali dan memahami kekuatan tersebut? Kita bisa menyusun daftar sejumlah pertanyaan untuk mengidentifikasinya. Contoh-contohnya, apa sih kelebihan bisnis Anda? Lalu, apa sih keunikan bisnis Anda? Apa yang membuat bisnis Anda lebih baik dari yang lain? Kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan seperti ini untuk menganalisis kekuatan dari bisnis kita. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan, yaitu analisis kelemahan, situasi, ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Analisis identifikasi kelemahan bisnis dapat dicari hasilnya dengan mengajukan sejumlah pertanyaan seperti: apa yang wajib ditingkatkan dalam bisnis Anda? Apa saja faktor penyebab kerugian penjualan? Tindakan atau pencapaian apa saja yang telah dilakukan kompetitor sehingga nampak lebih baik dari bisnis Anda, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang, yaitu analisis peluang, situasi atau kondisi yang merupakan peluang di luar suatu organisasi atau perusahaan dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan. Cara ini adalah untuk mencari peluang ataupun terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan ataupun organisasi bisa berkembang di masa yang akan datang. Pembacaan peluang-peluang itu dapat dianalisis melalui sejumlah pertanyaan seperti: apa yang sedang berkembang sebagai tren bisnis dan relevan dengan bisnis Anda? Peluang jenis apa saja yang selama ini Anda lihat sebagai pelaku bisnis? Dan lain sebagainya. Yang keempat adalah threat atau ancaman, yaitu analisis ancaman atau cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi untuk menghadapi berbagai macam faktor lingkungan yang tidak menguntungkan pada suatu perusahaan yang menyebabkan kemunduran. Jika tidak segera diatasi, ancaman tersebut akan menjadi penghalang bagi suatu usaha yang bersangkutan, baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Oleh karena itu, berbagai jenis ancaman itu wajib dianalisis melalui sejumlah pertanyaan seperti: kendala dan masalah apa saja yang sedang dihadapi perusahaan? Apa saja solusi yang telah dilakukan demi menuntaskan setiap kendala dan masalah itu?
apakah ada kondisi atau konteks eksternal yang berpengaruh sehingga menyebabkan ancaman tersebut, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada faktor internal, strength atau kekuatan, dan weakness atau kelemahan mengacu pada faktor internal yang merupakan sumber daya dan pengalaman yang tersedia. Ini adalah beberapa faktor internal yang biasanya dipertimbangkan. Sumber daya keuangan seperti pendanaan, sumber pendapatan, dan peluang investasi. Sumber daya fisik seperti lokasi, fasilitas, dan peralatan. Sumber daya manusia seperti karyawan, sukarelawan, dan target audiens. Akses ke sumber daya alam seperti merek dagang, paten, dan hak cipta, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada faktor eksternal. Kekuatan eksternal mempengaruhi setiap perusahaan, organisasi, dan individu. Faktor-faktor ini terhubung secara langsung atau tidak langsung dengan opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Penting untuk dicatat dan dikomputasikan masing-masing. Faktor eksternal biasanya adalah hal-hal yang Anda atau perusahaan Anda tidak dapat kendalikan, seperti berikut ini. Tren pasar, seperti produk baru, kemajuan teknologi, dan pergeseran kebutuhan audiens, maupun tren ekonomi, seperti tren keuangan, lokal, nasional, dan internasional. Dan pendanaan, seperti donasi, legislatif, dan sumber lainnya. Hubungan dengan pemasok dan mitra. Peraturan politik, lingkungan, dan ekonomi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita masuk ke bagian pertanyaan. Perlukah usaha kecil melakukan analisis SWOT? Jawabannya, ya. Pengusaha kecil perlu melakukan analisis SWOT. Metode analisis SWOT perusahaan awalnya digagas dan banyak digunakan oleh perusahaan besar karena efektivitasnya dalam mengetahui pangkal masalah dan penyelesaiannya. Namun sebenarnya, analisis ini juga cocok diterapkan dalam bisnis kecil-kecilan saat ini yang sedang dirintis atau seperti UKM. Perbedaannya hanyalah pada skala berbagai aspek yang muncul dalam bisnis tersebut. Kita bisa menggunakan analisis SWOT untuk memahami kondisi berbagai faktor internal dan eksternal dari bisnis yang kita jalankan. Dari hasil ini, kemudian bisa diputuskan langkah selanjutnya bagi bisnis tersebut agar lebih baik lagi. Meskipun berskala kecil, bukan berarti suatu bisnis tidak butuh analisa semacam itu. Akan jauh lebih baik apabila sejak awal sudah rutin menjalankan analisa agar kinerja manajerial usaha lebih maksimal. Banyak usaha kecil yang menjanjikan, namun kemudian gagal berkembang karena tidak memahami kelebihan dan kekurangan sehingga minim inovasi. Harus diingat, tidak mungkin memetakan masa depan bisnis kecil secara akurat tanpa terlebih dahulu mengevaluasinya dari berbagai sudut yang mencakup pandangan menyeluruh pada sumber daya dan ancaman internal dan eksternal. SWOT menyelesaikan ini dalam 4 langkah yang bahkan pemilik bisnis pemula dapat mengerti dengan cepat. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang analisis SWOT. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.